Perkenalkan, nama saya Asti Melani Putri dengan NIM 2414010026. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan materi Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Al-A'raf ayat 90 sampai ayat 94. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasehati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Baiklah, selanjutnya adalah asbabun nuzul Al-Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai ayat 94. Jadi ayat ini menceritakan tentang dakwah Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Kaum ini dikenal sebagai kaum yang sering melakukan kecurangan dalam perdagangan, terutama dalam takaran dan timbangan, serta memiliki kecenderungan untuk lebih mencintai kehidupan dunia daripada kebenaran. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan perjuangan Nabi Syuaib dalam menyampaikan ajaran tauhid dan kejujuran kepada kaumnya. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan curang. Namun, ajakan tersebut tidak diterima dengan baik, terutama oleh para pemimpin kaum.
Mereka justru berusaha mempengaruhi masyarakat agar tidak mengikuti Nabi Syuaib dengan menanamkan ketakutan bahwa mengikuti beliau akan membawa kerugian. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan sering disalahgunakan untuk menyesatkan orang lain demi mempertahankan kepentingan pribadi. Akibat dari sikap tersebut, Allah menurunkan azab berupa gempa yang sangat dahsyat, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 91. Kaum tersebut binasa dan mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ayat berikutnya dijelaskan bahwa mereka seakan-akan tidak pernah hidup di negeri tersebut, padahal sebelumnya mereka hidup dalam keadaan makmur. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kekayaan dan kenikmatan dunia tidak akan berarti tanpa keimanan dan kejujuran. Semua mereka banggakan akhirnya tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Nabi Syuaib menunjukkan keteladanan yang luar biasa dalam berdakwah. Beliau tetap sabar, tidak menyerah dan terus menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi berbagai penolakan, hinaan dan ancaman. Setelah kaumnya dibinasakan, beliau menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan amanah dan memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa tugas seorang rasul adalah menyampaikan kebenaran, sedangkan hasilnya berada di tangan Allah. Sikap ini juga mengajarkan bahwa seorang tidak perlu merasa putus asa ketika usahanya tidak diterima selama ia telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Lalu, pada ayat 94 dijelaskan bahwa setiap kali Allah mengutus seorang nabi kepada suatu kaum dan mereka tetap ingkar, maka Allah akan memberikan ujian berupa kesulitan dan penderitaan. Ujian tersebut bertujuan agar manusia menyadari kesalahan mereka, merendahkan diri dan kembali kepada Allah. Dengan demikian, ujian bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia dapat memperbaiki diri. Di ayat ini terdapat banyak nilai pendidikan karakter yang dapat diambil. Salah satunya adalah pentingnya kejujuran dan larangan berbuat curang dalam kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Selain itu, terdapat nilai kesabaran dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Nabi Syuaib juga mengajarkan bahwa kebenaran harus disampaikan dengan cara yang bijaksana tanpa kekerasan. Nilai lain yang dapat diambil adalah pentingnya tidak bersikap sombong karena kesombongan dapat membawa kehancuran. Selain itu, manusia juga diajarkan untuk mampu mengambil pelajaran dari setiap musibah yang terjadi, karena di dalamnya terdapat hikmah yang dapat membawa perubahan menuju kebaikan. Sebagai penutup, surah Al-A'raf ayat 90-94 memberikan pelajaran bahwa setiap penolakan terhadap kebenaran dan sikap tidak jujur akan membawa dampak yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah Nabi Syuaib juga mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur, sabar, dan teguh dalam menyampaikan kebenaran. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ayat ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.